bebas dari jeratan narkoba. Jadikan Indonesia bangsa yang sehat cerdas, berdampak mulia maju dan jaya. Bangunlah bangsaku, bangunlah rakyatku, raihlah masa depan ceria. Satukanlah visi, satukanlah misi, perangi dan hancurkan narkoba. Bersama kita bisa perangi sekarang juga, bersama Halo Sobat Remaja Cerdas, selamat datang di podcast BNN Kota Bengkulu Berdialog. Bareng aku Anggis, hari ini kita bakal bahas topik yang sangat penting nih, yaitu Remaja Cerdas Jauhi Narkoba. Hari ini aku gak sendirian nih, kita kedatangan dua narasumber keren kita yang bakal sharing pengalaman dan pandangannya, yaitu ada Kak Nopa dan Kak Rafki. Halo Kak Nopa, apa kabar? Halo Kak Anggis, tentunya kabar baik nih, dan siap untuk berbagi informasi untuk kita semua tentang bahaya narkoba dan bagaimana menjauhinya. Halo Kak Rafki, apa kabar? Halo Anggis, halo semua, semangat berbagi informasi supaya tetap sehat, cerdas, dan terbebas dari narkoba. Sebelumnya nih, menurut Kak Nopa dan Kak Rafki, apa itu narkoba dan kenapa narkoba itu berbahaya bagi remaja? Narkoba adalah zat yang dapat merusak mental serta merusak otak dan menyebabkan kecanduan. Narkoba dapat rentan terkena remaja karena remaja masih dalam masa perkembangan otak sehingga dapat cepat merusak otak serta menyebabkan kecanduan. Selain itu, narkoba juga dapat merusak kesehatan, prestasi, dan hubungan sosial. Pengguna narkoba sangat berisiko kecanduan, kemudian memiliki masalah hukum dan kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Menurut Kak Nopa dan Kak Rafki nih, apa faktor utama yang membuat remaja itu mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba? Faktor utama yang dapat membuat remaja mudah terpengaruh narkoba ialah yang pertama itu pergaulan dan juga teman sebaya. Juga bisa dari faktor rasa ingin tahu, juga bisa karena stres dan kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba dan membuat remaja rentan mencoba. Lingkungan yang negatif dan media sosial tentu menjadi pengaruh yang berperan besar dalam membuat remaja tergoda dan memiliki rasa ingin tahu terhadap narkoba ini tadi. Nah, di zaman sekarang ini kan Kak, banyak teman-teman kita yang sering menawarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, menurut Kak Nopa dan Kak Rafki, bagaimana nih cara kita menolak tawaran tersebut? Yang pastinya remaja harus berani mengatakan tidak dengan tegas dan ingat bahwa masa depan lebih penting daripada sekedar ikut-ikutan teman. Kalau menolak kan berarti kan mengatakan tidak. Nah, di sini kan selain mengatakan tidak, beberapa hal juga dapat dilakukan untuk menolak tawaran dari teman ketika mengajak menggunakan narkoba. Antara lain dapat mengalihkan pembicaraan yang tadinya membahas narkoba, membahas menggunakan narkoba, bahkan mengajak langsung untuk mengkonsumsi dan mencoba narkoba, itu bisa dialihkan ke pembicaraan yang lebih positif. Kemudian mengajak teman yang tadinya masih bersikeras untuk mengajak menggunakan narkoba kegiatan yang lebih positif lagi. Jangan takut berbeda demi kesehatan dan masa depan. Nah Kak, ada nggak nih Kak dampak jangka panjangnya bagi remaja yang menggunakan narkoba? Tentunya banyak dampak jangka panjang
yang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, juga gangguan mental, penyakit fisik yang serius yang dapat menghambat perkembangan remaja. Selain kesehatan, narkoba juga dapat merusak hubungan sosial, merusak hubungan antara anak dan ibu, anak dan bapak, hubungan sosial yang ada di keluarga maupun hubungan sosial yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian dapat menurunkan prestasi yang ada daripada diri seorang remaja yang telah menggunakan narkoba. Selain itu juga dapat meningkatkan risiko hukum yang lebih tinggi daripada orang-orang yang belum menggunakan narkoba. Bagaimana nih Kak cara keluarga dalam mencegah narkoba? Tentunya keluarga adalah pendidik pertama, seharusnya bisa berkomunikasi secara terbuka terhadap remaja, memberikan kasih sayang dan mengawasi pergaulan agar remaja tersebut terlindungi dari narkoba. Selain itu, orang tua juga perlu memberi contoh hidup sehat kepada anak-anaknya dan mendukung agar anak tetap kuat dalam menghadapi berbagai masalah dan berbagai rintangan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, baik sobat anti narkoba, kita akan melanjuti podcast kita ini setelah informasi berikut ini. Hidup ini bagaikan terbagi dua sisi. Hitam, putih, siang, malam. Laki-laki, perempuan. Kehidupan, kematian. Ada yang bisa diubah, ada juga yang tidak. Dan untuk hal yang bisa diubah, seringkali hanya dibatasi satu garis tipis, bernama pilihan. Seperti efek bola salju, sekecil apapun pilihan kita, sangatlah berpengaruh untuk hidup kita ke depannya. Menjadi pengubah sejarah, atau tenggelam menjadi sejarah. Hidupmu, kendalimu. Baik sobat narkoba, kita akan melanjuti kembali topik kita mengenai remaja cerdas jauhi narkoba. Nah, untuk Kak Nova dan Kak Rafki nih, ada nggak tanda-tanda remaja mulai terpengaruh menggunakan narkoba? Biasanya terdapat perubahan yang terjadi pada remaja saat mulai terpengaruh terhadap narkoba. Yang pertama itu perubahan perilaku yang secara drastis, terus prestasi yang menurun, sering berbohong, dan juga penampilan yang tidak terurus bisa jadi tanda awal. Selain itu, tanda-tanda remaja mulai terpengaruh narkoba itu bisa dilihat dari perilaku mereka terhadap keluarga. Contohnya ketika mereka menghindar dari keluarga. Kemudian bisa dilihat juga dari beberapa perubahan yang ada daripada diri seorang pengguna, terutama perubahan terhadap pola tidur dan pola makannya, serta sikap yang berbeda dari biasanya juga patut diwaspadai sebagai gejala-gejala yang menjadi tanda-tanda pengguna narkoba tersendiri. Nah, menurut Kak Nova dan Kak Rafki nih, apa peran sekolah dan masyarakat dalam mencegah narkoba? Untuk Kak Nova gimana? Sebaiknya sekolah sebagai pendidik harus memberikan edukasi yang tepat dan juga menyediakan kegiatan positif agar kegiatan remaja dapat terhindar dari hal-hal yang negatif dan terhindar dari narkoba. Selain di sekolah, masyarakat juga perlu aktif mengadakan kampanye anti narkoba dan menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari bahaya narkoba. Nah, kan tadi dibilang sama Kak Nova ada mengikuti kegiatan yang positif. Nah, kegiatan positif seperti apa sih Kak yang bisa dilakukan remaja agar terhindar dari narkoba? Ada banyak kegiatan yang bisa diikuti oleh remaja. Di antaranya adalah ekstrakurikuler di sekolah. Itu bisa berupa olahraga, bisa seni, juga bisa mengikuti lomba akademik
dan juga bergabung dengan komunitas sosial yang dapat membangun karakter positif juga sangat membantu remaja. Kalau melihat dari kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan remaja, tentu sangatlah banyak, terutama di organisasi-organisasi kepemudaan yang ada, baik itu di lingkungan sekitar mereka maupun yang ada di sekolah mereka. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berbau dengan religi. Kegiatan religi juga dapat dilakukan untuk menjauhkan diri dari bahaya narkoba. Kemudian mengikuti relawan-relawan sosial yang ada, serta mengisi waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan hal-hal yang lebih positif untuk menjauhkan diri dari bahaya penggunaan narkoba. Nah Kak, bagaimana nih cara remaja yang sudah mencoba narkoba, mereka ingin bangkit dan berhenti untuk menggunakan narkoba? Untuk Kak Nova bagaimana caranya? Yang pertama, hal yang harus ditanamkan kepada diri remaja tersebut harus punya niat kuat untuk berani keluar dari narkoba, bisa juga mencari dukungan keluarga dan profesional, serta jalani terapi agar bisa pulih dan bebas dari narkoba. Kalau menurut saya sendiri, hal-hal yang dapat dilakukan terhadap remaja yang mulai memiliki pemikiran untuk berhenti dari narkoba antara lain mengganti lingkungan menjadi lingkungan yang lebih positif. Karena kan ketika mengkonsumsi narkoba itu berarti masih berada di lingkungan yang lebih negatif daripada lingkungan yang ada. Itu hal pertama, bisa mengganti lingkungan dari lingkungan yang lebih negatif menjadi lingkungan yang lebih positif. Kemudian rutin mengikuti kegiatan-kegiatan atau program rehabilitasi yang ada di lingkungan sekitar mereka dan fokus kepada masa depan yang lebih baik. Terakhir nih Kak, ada nggak pesan terakhir ya untuk sobat-sobat remaja agar selalu cerdas dan menjauhi narkoba? Tentunya ada untuk sobat-sobat remaja, jangan lupa tetap jaga diri, jaga kesehatan, jaga mental, serta harus ingat untuk memperjuangkan masa depan dan prestasi yang lebih cerah dengan tanpa narkoba. Kalau pesan dan kesan mungkin bisa saya sampaikan beberapa hal, terutama terhadap para remaja. Pilihlah teman yang positif, teman yang bisa mengarahkan serta mengajak ke arah kebenaran dan menjauhi hal-hal negatif yang berbau tindak asusila yang ada. Kemudian teruslah belajar, jangan pernah menyerah dan jadilah remaja yang kuat, sehat, cerdas dan terbebas dari bahaya penggunaan narkoba. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Terima kasih ya untuk Kak Nova dan Kak Raffi atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Semoga sobat remaja makin paham dan menjauhi narkoba. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Hidup sehat, pilihan bijak, jauhi narkoba. Indonesia bersinar, bersih dari narkoba.